Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today's discussion will be about negation and word order. Okay, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang negasi dan juga susunan kata. Table of contents will be about no versus not. Jadi penggunaan kata no dan juga kata not dalam rangkaian kata atau frasa. And then not before non-finite verbs, yaitu penggunaan kata not sebelum kata kerja, tetapi bukan kata kerja utama. Nah, masih ingat ya? Kata kerja yang difungsikan sebagai bukan kata kerja utama, kita sudah membahasnya dalam pembahasan to infinitive, gerund, dan juga participle. Kemudian yang ketiga yaitu tentang redundancy in negation. Nah, jadi what is the definition of redundancy dan juga bagaimana susunan kata ketika ada atau dalam case redundancy. Ini yang akan kita bahas. And then the fourth will be about enough. Nah, jadi bagaimana susunannya dalam kata, rangkaian kata ketika ada kata enough di situ. And then the fifth will be about the special words ending. Nah, jadi ada beberapa kata yang berakhiran tertentu. Ini lebih dari satu ya ini nanti. Bagaimana ketika digunakan dalam frasa? Nah, susunannya akan seperti apa? And then number 6 will be about example of questions. Nah, jadi yang keenam, the 6 will be about example of question, contoh soal. Khususnya soal yang mungkin keluar dalam materi TOEIC. Nah, oke, untuk topik yang pertama yaitu tentang no versus not. Nah, jadi ada kata no, ada kata not. Bagaimana susunannya dalam frasa dan bagaimana ketika digunakan dalam kalimat, sentence pattern-nya. Yang pertama yaitu penggunaan kata no. Nah, di sini no itu difungsikan sebagai adjektif. Nah, kalau adjektif biasanya mengikuti noun atau kata benda. Jadi adjektif no, noun-nya contohnya adalah time, waktu, kemudian choice, pilihan. No time, no choice, bukan not time ya atau not choice ya, tetapi no time, no choice. Jadi no mengikuti noun, no sebagai adjektif mengikuti noun, kata benda. Ketika digunakan dalam kalimat, contohnya frasa no choice. No sebagai adjektif, choice-nya noun. He had no choice but to accept. Nah, he sebagai subjek, had sebagai verbnya, no choice sebagai objeknya. Oke, bisa dicermati ya. Penggunaan no mengikuti noun atau kata benda. Jadi semisal nanti ada soal, blank, setelah blank adalah kata benda, dan di option ada kata no dengan not, maka option yang paling tepat adalah no, karena no mengikuti noun atau kata benda. Kemudian ada kata not. Nah, penggunaan not itu difungsikan sebagai adverb, kata keterangan. Masih ingat ya dalam pembahasan adverb? Adverb bisa memodifieri, salah satunya adalah memodifieri adjektif, memodifieri verb, atau memodifieri adverb itu sendiri. Nah, jadi kalau yang memodifieri noun itu adjektif, kalau yang memodifieri adjektif itu adverb. Nah, word ordernya penggunaan not. Ada adverb plus adjektif. Jadi adverbnya not, kemudian adjektifnya busy. Not busy, bukan no busy ya, tetapi not busy. Nah, kemudian ada adverb plus verb. Nah, adverbnya not, verbnya going. Nah, bukan no going, tetapi not going. Nah, penggunaan dalam kalimat not difficult. Nah, ini difficult sebagai adjektif, notnya adverbnya. Not difficult digunakan dalam kalimat it is not difficult, isn't it? Nah, jadi bukan it is no difficult, tetapi it is not difficult, isn't it? Nah, kecuali kalau difficulty itu kan kesulitan. Jadi kalau difficulty itu noun, kesulitan itu noun diawali oleh kata no. No difficulty, bukan not difficulty. Tetapi kalau difficult kan adjektif, jadi diikuti not. Nah, bisa dicermati ya perbedaan penggunaan no dengan not. Oke. Kemudian exercises no versus not. Nah,
Di sini ada option no dengan not. Nah, pilihannya mana yang paling tepat ketika ada kalimat she did bla 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 here the truck exploded. Nah, here adalah verb. Nah, yang bisa memodifier verb adalah adverb. Yang fungsinya sebagai adverb adalah not. Nah, they worked hard but made bla 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 money. Kata money adalah noun, kata benda. Yang tadi memodifieri kata benda adalah adjective. Nah, dari no dengan not yang difungsikan sebagai adjective adalah no. They worked hard but made no money. Nah, bisa dicermati ya perbedaan penggunaan no dengan not. Kemudian poin yang kedua yaitu not before non-finite verbs. Nah, non-finite verbs di sini ada apa saja? Ada to infinitive, ada gerund, ada participle. Nah, kasus yang pertama, not before to infinitive. In order not to fail again, you should work harder. Nah, jadi to fail adalah to infinitive, maka yang mengikuti adalah kata not. Not to infinitive, not to fail. Nah, bukan to not fail, tetapi not to fail. Nah, yang kedua yaitu gerund. Jadi not mengikuti gerund. He prefers not taking the bus to work. Nah, bukan taking not, tetapi not taking. He prefers not taking the bus to work. Kemudian yang ketiga, not mengikuti participle. Not knowing what to do, he just stood still. Nah, not, setelah itu participle knowing. Ya, masih ingat ya, dicermati lagi perbedaan antara gerund dengan participle. Ini sama-sama yang digunakan adalah ing, verb ing. Kalau gerund itu kan verb ing yang dibendakan. Kalau participle ada present participle atau verb ing, ada past participle, verb ketiga. Nah, kalau yang di sini kebetulan yang dipakai adalah participle-nya sama-sama bentuk ing-nya. Nah, bedanya apa? Di sini gerund itu diikuti atau mengikuti kata prefer, certain gerund ya, kata kerja, setelahnya diikuti gerund. Tetapi kalau participle ini kan not knowing bentuk kependekan. Nah, dari subjeknya sama. Yang tidak tahu siapa he. Nah, karena subjeknya sama bisa dihilangkan. Oke, ini untuk pembahasan gerund dan participle sebagai pengingat sekilas, bisa kalian buka kembali. Oke, jadi kalau not itu mengikuti to infinitive, kemudian not mengikuti gerund, not mengikuti participle. Jadi posisi not itu di depannya. Nah, bukan no ya, bukan no to infinitive, bukan no to fail atau no taking atau no knowing, bukan, tetapi not. Nah, ini poin yang ditekankan kaitannya dengan pembahasan negation. Kemudian exercises not before non-finite verbs. Nah, ini ada option antara not to dengan to not, kemudian not dengan no. Nah, untuk soal yang pertama, we promised bla 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 speak in the middle of meeting anymore. Nah, masih ingat ya? Tadi not mengawali to infinitive, not mengawali gerund, not mengawali participle. Nah, ini berarti option yang paling tepat adalah not to speak, bukan to not speak. Nah, we promise not to speak in the middle of meeting anymore. Kemudian soal yang kedua, optionnya antara not dengan no. Having money to give, the boy donates his energy to help the poor. Nah, ini participle, bukan gerund. Nah, karena ini adalah yang having money siapa? The boy. Nah, ini kan subjeknya sama tetapi dihilangkan. Maka ini masuk ke dalam participle. Nah, yang mengikuti participle apa? No atau not? Nah, jelas adalah not having, bukan no having. Not having money to give, the boy donates his energy to help the poor. Nah, bisa dicermati ya. Penggunaan not mengikuti to infinitive, not mengikuti gerund, dan not mengikuti participle, bukan no. Oke. Poin berikutnya yaitu redundancy. Nah, jadi apa sih redundancy itu? I take this definition from Cambridge Advanced Learner Dictionary. Jadi saya ambil dari kamus ya definisi dari redundancy ini. Kalau diartikan kependekannya adalah ekstra, jadi kelebihan. When something is unnecessary because it is more than is needed.
Nah, jadi ketika sesuatu itu ada atau diberikan keberadaannya itu berlebihan gitu loh, redundancy itu. Kasusnya adalah pada double negatives. Nah, jadi kalau ada satu kalimat dan di situ ada dua penanda negatif, maka itu disebut sebagai redundancy atau pemborosan. Nah, gitu loh. Ini ada keterangannya. Jadi kalau double negative itu incorrect, tidak benar. She does not have no money. Dia tidak punya, nggak ada uang. Nah, maknanya kan jadi redundancy, pemborosan. Nah, ini bentuk yang tepat mana? She does not have any money. Nah, dia nggak punya uang, gitu aja. Nah, cermati ya antara double negative dengan hanya satu penanda negatif. Jadi kalau double negative itu incorrect, redundancy, pemborosan. Oke. Untuk case yang kedua yaitu a negative word plus hardly, seldom, scarcely. Nah, kata hardly, seldom dengan scarcely itu kan sudah mengandung makna negatif. Nah, jadi tidak harus diikuti kata yang bermakna negatif lagi. Nah, ini contoh yang salah. We could not hardly finish the meal. Nah, jadi udah ada hardly diikuti oleh not. Nah, ini incorrect. It should be we could hardly finish the meal. Nah, jadi we could hardly finish the meal. Nah, jadi kami hampir tidak bisa atau hampir tidak pernah bisa menghabiskan makanan. Nah, jadi gitu. Ini sudah mengandung makna negatif. Kalau ada double negatif, ada kata hardly, seldom atau kata-kata lain yang bermakna negatif diikuti oleh not, itu namanya redundancy atau pemborosan. Jadi harus salah satu aja di situ yang mengandung makna negatif. Nah, seperti itu. Kemudian latihan untuk case redundancy. Ada kalimat there wasn't bla 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 food here. Nah, ini sudah ada wasn't. Ini adalah clue-nya. Sudah bermakna negatif, maka dari option nggak boleh memilih kata no. Jadi yang paling tepat adalah any. There wasn't any food here. Nggak ada makanan di sini. Nah. Kemudian yang kalimat kedua, I could bla 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 hear the sound of music. Nah, ini kata scarcely, seldom, hardly, kemudian barely itu kan sudah mengandung makna negatif, jadi tidak harus ditambahi oleh no ataupun not. Opsi yang paling tepat adalah I could barely hear the sound of music. Nah, ini jadi opsi yang tepat. Bisa dicermati ya. Untuk case redundancy ini pemborosan. Jadi dalam satu kalimat tidak boleh ada dua kata atau dua frasa yang mengandung makna negatif. Jadi harus salah satu aja. Kalau sudah ada not, nggak usah pakai kata hardly, seldom, scarcely, barely, seperti itu. Oke, bisa dicermati contohnya. Oke, case selanjutnya yaitu penggunaan enough. Nah, bagaimana susunan katanya ketika ada kata enough? Nah, kalau ada adjektif diikuti oleh enough. Nah, seperti kata atau frasa brave enough. Nah, jadi adjektif diikuti enough, brave enough. Atau ada adverb diikuti oleh enough, funnily enough. Nah, contoh dalam kalimat, penggunaan katanya dalam kalimat menggunakan kata enough, di mana enough itu sebelumnya didahului oleh adjektif atau adverb. Contohnya adalah sebagai berikut. He is tall enough to change the bulb without getting on the chair. Nah, jadi kata tall ini adalah kata sifat, adjektif. Maka enough-nya setelah adjektif dituliskannya di belakangnya. Dia cukup tinggi untuk bisa mengganti bola lampu tanpa menggunakan kursi. Nah, artinya gitu. Cukup tinggi, tall enough. Nah, kemudian funnily enough, I was just thinking about you when you called. Nah, kebetulan, diartikan gitu ya. Funnily, kebetulan, atau baru saja aku memikirkan tentangmu ketika kamu menelepon. Nah, funnily enough, hal yang lucu gitu loh, diartikan di sini gitu. Funnily enough. Jadi funnily adalah adverb. Maka kata enough diletakkan di belakangnya. Nah, poin yang pertama ini ketika ada adjektif atau adverb maka kata enough ditulis di belakangnya. Untuk poin selanjutnya yaitu apabila ada kata enough dan juga ada kata benda. Nah,
Maka kata enough dituliskan di depan kata benda. Nah, jadi dibalik posisinya. Ada kata atau frasa enough resort. Resort itu penelitian adalah kata benda. Maka bukan resort enough tetapi enough resort. Nah, ketika dituliskan dalam penggunaan kalimat yaitu menjadi we have done enough research on this topic. Nah, bukan we have done research enough tetapi enough research on this topic. Nah, bisa dicermati ya. Jadi depend on. Nah, tergantung ini dirangkai dengan apa. Ketika dirangkai dengan kata sifat atau kata keterangan, maka kata enough itu di belakang. Tetapi kalau dirangkai dengan kata benda, maka kata enough di depannya. Brief enough, finally enough. Nah, ini yang enough di belakang. Kalau yang di depan, enough resort, enough money, enough time. Nah, ini kalau dirangkai dengan kata benda. Bisa dicermati ya perbedaannya, susunan katanya. Oke. Kemudian exercises dengan konfliknya adalah penggunaan enough. Nah, dalam kalimat of the three organizations criticized, only one was bla 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 to face the press. Nah, jadi dari 3 organisasi yang dikritik, hanya 1 yang cukup berani untuk menghadapi media massa. Nah, seperti itu. Jadi yang artinya cukup berani itu apa? Berani itu kan kata sifat. Nah, masih ingat ya, kalau diikuti atau dirangkai dengan kata sifat dan kata keterangan, maka posisi enough di belakang. Option yang paling tepat adalah brief enough. Bukan enough brief, tetapi brief enough. Karena dirangkai dengan kata sifat, maka enough di belakang kata sifat. Untuk soal yang kedua, the students have bla 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 about this subject. Nah, ini subject ya, bukan subject ya, tapi subject. The students have bla 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 about this subject. Nah, ini ada knowledge, ada kata enough. Masih ingat ya, kalau knowledge itu masuk dalam kata benda, noun. Nah, jadi kalau dirangkai dengan noun, posisi enough ada di depan. Nah, jadi option yang paling tepat adalah enough knowledge. Nah, the students have enough knowledge about this subject. Jadi mahasiswa atau para murid itu punya pengetahuan yang cukup mengenai materi ini. Nah, oke, bisa dicermati. Sekali lagi, kalau dirangkai dengan kata sifat dan kata keterangan, maka posisi enough di belakang. Kalau dirangkai dengan kata benda atau noun, maka posisi enough di depan. Ingat-ingat aja enough money. Nah, money itu uang, kata benda, berarti enough-nya di depan. Oke, next untuk poin berikutnya yaitu tentang special word endings. Nah, jadi beberapa kata khusus yang dimaksudkan adalah kata yang berakhiran one, think, body, where. Nah, semisal someone, something, somebody, somewhere. Nah, anything, anywhere, anybody, anyone. Nah, itu maksudnya. Yang pertama adalah yang berakhiran one. Nah, ini diikuti oleh adjective. She has been loved by someone mysterious. Nah, jadi kalau ada kata yang berakhiran one, maka diikuti adjective. Di belakangnya adalah adjective. Someone mysterious, bukan mysterious someone. Someone mysterious. Dia dicintai oleh seseorang yang misteri, seorang yang unknown, tidak diketahui gitu ya, seseorang yang misterius. Nah, dia disukai atau dicintai oleh seseorang yang misterius. Kemudian kata yang berakhiran body. Di sini contohnya adalah somebody, diikuti oleh adjective special. There is somebody special outside the house. Nah, ada seseorang yang spesial di luar rumah. Nah, biasanya kan bahasa Inggris itu artinya dibalik. Nah, ini somebody special, someone mysterious, ini diartikan sesuai susunannya. Jadi seseorang yang misterius, seseorang yang spesial, tidak dibalik. Nah, ini untuk kekhususannya case ini, poin ini. Kemudian berikutnya ada kata yang berakhiran think. Nah, jadi
dalam penggunaan kata something, maka diikuti oleh adjective. I have something interesting to suggest. Nah, saya punya sesuatu yang menarik. Nah, artinya kan tidak dibalik. Sesuatu itu something, menarik itu interesting. Something interesting. Nah, di sini tidak dibalik. Karena biasanya yang kita tahu kalau kita mau mengartikan dalam bahasa Inggris itu kan dibalik. Semisal gadis cantik, jadinya kan bukan girl beautiful tetapi beautiful girl. Nah, kayak gitu. Tetapi yang untuk case yang berakhiran one, thing, body dengan where ini tidak dibalik, baik dari susunan kata asli dalam bahasa Inggris maupun makna dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu spesialnya untuk poin ini. Kemudian kata yang berakhiran where plus adjective. I am looking for somewhere safe to stay. Nah, jadi saya mencari suatu tempat yang aman untuk tinggal. Nah, kalau diartikan seperti itu. Nanti bisa dicermati ya. Penggunaan kata yang berakhiran one, contohnya someone, body, contohnya somebody, thing, contohnya something, where, contohnya somewhere, maka diikuti oleh adjective. Someone mysterious, seseorang yang misterius. Somebody special, seseorang yang spesial. Something interesting, sesuatu yang menarik. Somewhere safe, suatu tempat yang aman. Oke, untuk latihannya ada kalimat I need bla 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 to eat. Nah, masih ingat ya yang berakhiran one, body, thing, dan juga where. Maka posisinya di depan sebelum adjektifnya. Jadi dari nomor 1 ini option yang paling tepat adalah I need something delicious to eat. Jadi aku butuh sesuatu yang enak untuk makan. Aku mau sesuatu yang enak untuk makan. Untuk soal yang kedua, let's go bla 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 to ease our mind. Let's go somewhere beautiful to ease our mind. Yuk pergi ke suatu tempat yang indah untuk menenangkan pikiran. Nah, kalau diartikan seperti itu. Something delicious, sesuatu yang enak. Somewhere beautiful, suatu tempat yang bagus atau indah. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang mungkin keluar dalam TOEIC. Yang pertama, they have certainly worked bla 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 to merit a special award. Nah, ini adalah konfliknya penggunaan enough. Masih ingat ya? Kalau enough diikuti ini ada kata hard. Nah, ini yang kita butuhkan adalah sudah bekerja keras dengan keras, maka adverb. Nah, kalau adverb dengan enough dirangkai dengan enough, maka posisi enough ada di belakang. Jadi option yang paling tepat adalah they have certainly worked hard enough to merit a special award. Kalau enough dirangkai dengan adjective atau dirangkai dengan adverb, maka posisi enough di belakang. Kalau enough dirangkai dengan noun, kata benda, posisi enough baru di depan. Contohnya tadi adalah enough money, enough resource, enough knowledge. Nah, masih ingat ya? Karena hard yang kita butuhkan di sini yang bermakna adverb, keterangan, maka opsi yang paling tepat adalah hard enough. Kemudian yang kedua, bla 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 finished the task, he could not take a vacation. Nah, ini adalah yang kita butuhkan. Ini ada klausa, 2 klausa. Finish the task, siapa yang finish the task? Karena not, semuanya not. Yang tidak bisa menyelesaikan task siapa? He. Nah, ini subjeknya he karena dihilangkan. Maka ini pasti participle, subjek sama dihilangkan. Nah, untuk konteks participle tadi diikuti oleh kata not. Nah, dari option yang paling tepat, mana antara A, B, C, D? Not have. Nah, jadi not having finished the task, he could not take a vacation. Kalau not have tidak. Kalau not to have mungkin jadi konflik karena to infinitive. Have not juga tidak, having not juga tidak. Karena bisa jadi having not dengan have not itu sebagai finite. Mungkin diikuti oleh have not tidak ya, having not juga tidak ini tidak. Jadi option yang paling tepat tetap not having. Karena kita analisis tadi, ini subjeknya adalah untuk klausa pertama adalah he, subjek sama dihilangkan, he-nya kan hilang ini yang finish ini. Harusnya kan finish, do not finish the task atau because he cannot finish because
he had not finished. Nah, gitu. Because he had not finished the task atau he has not finished the task. Nah, subjeknya kan sama he. Karena dihilangkan, maka menjadi participle aktif kan, tidak bisa menyelesaikan itu aktif. Maka yang kita pilih adalah yang present participle karena aktif. Jadi not having finished the task. Jadi asalnya adalah seperti itu. Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga. There is bla 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 our original about this project. Nah, ini adalah kata berakhiran thing. Nah, masih ingat ya, kalau yang berakhiran thing tadi, jadi yang berakhiran special itu katanya di depan baru diikuti oleh adjective. Nah, ini adjektifnya apa? New. New itu baru, adjektif kata sifat. Jadi dari option thing-nya di depan baru diikuti adjektif. Yang paling tepat dari option adalah D. Nothing new or original about this project. Jadi there is nothing new or original about this project. Ini sama dengan something tadi loh. Something special. Jadi ada something, nothing, anything. Nah, itu masuk ke dalam sini. Berakhiran thing. Diikuti oleh adjective. Di sini adjektifnya adalah new. Oke, kemudian contoh yang keempat, if you are bla 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 ready yet, let's start a little later. Jadi ini ada ready yet. Ready adalah siap, itu apa? Adjective. Kalau adjective tadi diikuti oleh no atau not. Masih ingat? Kalau no itu mengawali noun, kalau not mengawali adjective. Nah, jadi dari option yang paling tepat adalah not ready, karena setelah blank adalah adjektif. Kalau setelah blank adalah noun, maka no. Kalau ini karena ready adalah adjektif, maka option yang paling tepat adalah not. If you are not ready yet, let's start a little later. Jadi kalau belum siap, kita mulai agak nanti ya. Nah, bisa dicermati ya dari beberapa contoh dan juga topik pembahasan tentang negation dan juga susunannya, word ordernya. Okay, so many thanks all. Jadi itu adalah pembahasan hari ini. Kemudian berikutnya akan kita lanjut dengan materi lain dan juga diskusi plus latihan soal. Okay, so see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.